tiga wanita Syiah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga salawat dan salam tercurah atas Nabi dan Rasul termulia, junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ya Allah, Kepadamu kami berlindung, kepadamu kami memohon pertolongan, dan kepadamu kami bertawakal. Engkaulah yang memulai dan mengulangi. Ya Allah, kami berlindung dari kejahatan perbuatan kami, dan minta tolong kepadamu untuk selalu menaatimu, dan kepadamulah kami bertawakal atas setiap urusan kami. Semenjak lahir, yang ku tahu dari akidahku hanyalah ghulu, yakni berlebihan dalam mencintai ahlul bait. Kami dahulu memohon pertolongan kepada mereka, bersumpah atas nama mereka, dan kembali kepada mereka tiap menghadapi bencana. Aku dan kedua saudariku telah benar-benar meresapi akidah ini sejak kanak-kanak. Kami memang berasal dari keluarga Syiah asli. Kami tidak mengenal tentang madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kecuali mereka adalah musuh-musuh Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Merekalah yang merampas kekhalifahan dari tangan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan merekalah yang membunuh Husain. Akidah ini semakin tertanam kuat dalam diri kami lewat hari-hari tahrim, yaitu hari berkabung atas Ahlul Bait. Demikian pula apa yang diucapkan oleh syekh kami dalam perayaan Husainiyah dari kaset-kaset ratapan yang memenuhi laciku. Aku tidak mengetahui tentang akidah mereka Ahlus Sunnah sedikit pun. Semua yang ku ketahui tentang mereka hanyalah bahwa mereka adalah orang-orang munafik yang ingin menyudutkan Ahlul Bait yang mulia. Faktor-faktor di atas sudah cukup untuk menyebabkan timbulnya kebencian yang mendalam terhadap penganut mazhab itu, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benar, aku membenci mereka sebesar kecintaanku kepada para imam. Aku membenci mereka sesuai dengan anggapan Syiah sebagai pihak yang terzalimi. Keterkejutan pertama, ketika itu aku sedang duduk di sekolah dasar. Di sekolah aku mendengar penjelasan bu guru tentang mata pelajaran tauhid. Beliau berbicara tentang syirik dan mengatakan bahwa menyeru selain Allah termasuk bentuk menyekutukan Allah. Contohnya seperti ketika seseorang berkata dalam doanya, "Hai fulan, selamatkan aku dari bencana, tolonglah aku." Lanjut bu guru, maka kukatakan kepadanya, "Bu, kami mengatakan, ya Ali, apakah itu juga termasuk syirik?" Sejenak kulihat beliau terdiam. Seluruh murid di sekolahku dan sebagian besar guru-gurunya memang menganut mazhab Syiah. Kemudian bu guru berkata dengan nada yang yakin, "Iya, itu syirik." Kemudian langsung melontarkan sebuah pertanyaan kepadaku, "Bukankah doa adalah ibadah?" "Tidak tahu," jawabku. "Coba perhatikan apa yang Allah katakan tentang doa berikut." Lanjutnya seraya membaca firman Allah, dan Tuhan berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surat Ghafir ayat 60. Bukankah dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa berdoa adalah ibadah, lalu mengancam orang yang enggan dan takabur terhadap ibadah tersebut dengan neraka? Tanyanya. Setelah mendengar pertanyaan tersebut, aku merasakan suatu kejanggalan. Aku merasa kecewa. Segudang perasaan menggelayuti benakku tanpa bisa kuungkapkan. Saat itu, aku berangan-angan, andaikan aku tak pernah menanyakan hal itu kepadanya. Lalu kutatap dia untuk kedua kalinya. Ia tetap tegar laksana gunung. Waktu pulangku tunggu dengan penuh kesabaran. Aku berharap barangkali ayah dapat memberi solusi atas permasalahanku ini. Maka sepulangku dari sekolah, kutanya ayahku tentang apa yang dikatakan oleh bu guru tadi. Ayah serta-merta mengatakan bahwa bu guru itu termasuk yang membenci Imam Ali. Ia mengatakan bahwa kami tidaklah menyembah Amirul Mukminin. Kami tidak mengatakan bahwa dia adalah Allah, sehingga gurumu bisa menuduh kami telah berbuat syirik. Jelas ayah. Sebenarnya, aku tidak puas dengan jawaban ayahku, sebab bu guru berdalil dengan firman Allah. Ayah lalu berusaha menjelaskan kepadaku kesalahan mazhab Sunni, hingga kebencianku semakin bertambah, dan aku semakin yakin akan batilnya mazhab mereka. Aku pun tetap memegangi mazhabku, mazhab Syiah.
hingga adik perempuanku melanjutkan karirnya sebagai pegawai di Departemen Kesehatan. Sekarang, biarlah adikku yang melanjutkan ceritanya. Setelah masuk ke dunia kerja, aku berkenalan dengan seorang akhwat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia seorang akhwat yang multazimah, yakni taat dan berakhlak mulia. Ia disukai oleh semua golongan, baik Sunni maupun Syiah. Aku pun demikian mencintainya dan berangan-angan andai saja dia bermadhab Syiah. Saking cintanya, aku sampai berusaha agar jam kerjaku bertepatan dengan jam kerjanya, dan aku seringkali bicara lewat telepon dengannya usai jam kerja. Ibu dan saudara-saudaraku tahu betapa erat kaitanku dengannya. Sebab itu, aku tak pernah berterus terang kepada mereka tentang akidah sahabatku ini. Namun kukatakan kepada mereka bahwa dia seorang Syiah, tak lain agar mereka tidak mengganggu hubunganku dengannya. Permulaan hidayah. Hari ini, aku dan sahabatku berada pada shift yang sama. Kutanya dia, mengapa di sana ada Sunni dan Syiah, dan mengapa terjadi perpecahan ini? Ia pun menjawab dengan lembut, "Ukhti, sebelumnya maafkan aku atas apa yang akan aku ucapkan. Sebenarnya, kalianlah yang memisahkan diri dari agama. Kalian yang memisahkan diri dari Al-Quran, dan kalian yang memisahkan diri dari Tauhid." Kata-katanya terdengar laksana halilintar yang menembus hati dan pikiranku. Aku memang orang yang paling sedikit mempelajari madhab di antara saudari-saudariku. Ia kemudian berkata, "Tahukah kamu bahwa ulama-ulama kalian meyakini bahwa Al-Quran telah dirubah-rubah, meyakini bahwa segala sesuatu ada di tangan imam, mereka menyekutukan Allah, dan seterusnya, sembari menyebut sejumlah masalah yang kuharap agar ia diam, karena aku tidak mempercayai semua itu." Menjelang berakhirnya jam kerja, sahabatku mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tasnya, seraya mengatakan bahwa itu adalah tulisan saudaranya berkenaan dengan haramnya berdoa kepada selain Allah. Ku ambil lembaran-lembaran tersebut, dan dalam perjalanan pulang, aku meraba-raba sambil merenungkan ucapan sahabatku tadi. Aku masuk ke rumah dan ku kunci pintu kamarku. Lalu mulailah ku baca tulisan tersebut. Memang hal ini menarik perhatianku dan membuatku sering merenungkannya. Pada hari berikutnya, sahabatku memberiku sebuah buku berjudul Lillah Tsumma Littarikh, karena Allah, kemudian karena sejarah. Sumpah demi Allah, berulang kali aku tersentak membaca apa yang tertulis di dalamnya. Inikah agama kita orang Syiah? Inikah keyakinan kita? Sahabatku pun semakin akrab kepadaku. Ia menjelaskan hakikat banyak hal kepadaku. Ia mengatakan bahwa Ahlus Sunnah mencintai Amirul Mukminin dan keluarganya. Benar, aku pun beralih menganut madhab Ahlus Sunnah tanpa diketahui oleh seorang pun dari keluargaku. Sahabatku ini selalu menghubungiku lewat telepon. Bahkan saking seringnya, ia sempat berkenalan dengan kakak perempuanku. Sekarang, biarlah kakakku yang melanjutkan ceritanya. Aku mulai berkenalan dengan akhwat yang baik ini. Sungguh demi Allah, aku jadi cinta kepadanya karena demikian sering mendengar cerita adikku tentangnya. Maka begitu mendengar langsung kata-katanya, aku semakin cinta kepadanya. Permulaan hidayah. Hari itu, aku sedang membersihkan rumah dan adikku sedang bekerja di kantor. Aku menemukan sebuah buku bergambar yang berjudul Lillah Tsumma Littarikh. Aku pun membukanya lalu membacanya. Sungguh demi Allah, belum genap 10 halaman, aku merasa lemas dan tak sanggup merampungkan tugasku membersihkan rumah. Coba bayangkan, dalam sekejap, akidah yang ditanamkan kepadaku selama lebih dari 20 tahun hancur lebur seketika. Aku menunggu-nunggu kembalinya adikku dari kantornya. Lalu kutanya dia, "Buku apa ini?" "Itu pemberian salah seorang suster di rumah sakit," jawabnya. "Kau sudah membacanya?" tanyaku. "Iya, aku sudah membacanya, dan aku yakin bahwa madhab kita keliru," jawabnya. "Bagaimana denganmu?" tanyanya. "Baru beberapa halaman," jawabku. "Bagaimana pendapatmu tentangnya?" Tukasnya. "Kurasa semua ini dusta, sebab kalau benar, berarti kita betul-betul sesat dong," sahutku. "Mengapa tidak kita tanyakan saja isinya kepada Syekh?" pintaku. "Wah, ide bagus," katanya. Buku itu lantas kukirimkan kepada Syekh melalui adik laki-lakiku. Ku minta agar ia menanyakan kepada Syekh apakah yang tertulis di dalamnya benar, ataukah sekedar kebohongan dan omong kosong. Adikku mendatangi Syekh tersebut dan memberinya buku itu.
Maka Syekh bertanya kepadanya, "Dari mana kau dapat buku ini?" "Itu pemberian salah seorang suster kepada kakakku," jawabnya. "Biarlah ku baca dulu," kata Syekh, sembari aku berharap dalam hati agar kelak ia mengatakan bahwa semuanya merupakan kebohongan atas kaum Syiah. Akan tetapi, jauh panggang dari api, kebatilan pastilah akan sirna. Aku terus menunggu jawaban dari Syekh selama 10 hari. Harapanku tetap sama. Barangkali aku mendapatkan sesuatu darinya yang melegakan hati. Namun selama 10 hari tadi, aku telah mengalami banyak perubahan. Kini, sahabat adikku sering berbicara panjang lebar denganku lewat telepon. Bahkan ia seakan lupa kalau mulanya ia ingin bicara dengan adikku. Kami bicara panjang lebar tentang berbagai masalah. Pernah suatu ketika ia menanyaiku, "Apakah puas dengan apa yang kita amalkan sebagai seorang Syiah selama ini?" Aku mengira bahwa dia adalah Syiah dan dia tahu akan hal itu. Kurasa, "Apa kita berada di atas jalan yang benar?" Jawabku. "Lalu apa pendapatmu terhadap buku milik adikmu?" Tukasnya. Aku pun terdiam sejenak. Lalu kataku, "Buku itu telah kuberikan ke salah seorang syekh agar ia menjelaskan hakikat buku itu sebenarnya. Kurasa ia takkan mampu memberimu jawaban yang bermanfaat. Aku telah membacanya sebelummu berulang kali dan kuselidiki kebenaran isinya. Ternyata apa yang dikandungnya memang sebuah kebenaran yang pahit." Jelasnya. Aku pun menjadi yakin bahwa apa yang kita yakini selama ini adalah batil. Lanjutnya, kami terus berbincang lewat telepon dan sebagian besar perbincangannya itu mengenai masalah tauhid, ibadah kepada Allah, dan kepercayaan kaum Syiah yang keliru. Tiap hari bersamaan dengan kepulangan adikku dari kantor, ia menitipkan beberapa lembar brosur tentang akidah Syiah. Dan selama itu, aku berada dalam kebingungan. Aku teringat kembali akan perkataan bu guru yang selama ini terlupakan. Kuutus adik lelakiku untuk menemui Syekh dan meminta kembali kitab tersebut beserta bantahannya. Akan tetapi, sumpah demi Allah, lagi-lagi Syekh ini mengelak untuk bertemu dengan adikku. Padahal sebelumnya ia selalu mencari adikku, dan kini adikku yang justru menelponnya. Namun keluarga Syekh mengatakan bahwa dia tidak ada. Dan ketika adikku bertemu dengannya dalam acara Husainiyah dan menanyakan kitab tersebut, Syekh hanya mengatakan, "Nanti." Demikian seterusnya selama 2 bulan. Selama itu, hubunganku dengan sahabat adikku lewat telepon semakin sering. Dan di sela-selanya, ia menjelaskan kepadaku bahwa dirinya seorang Sunni alias Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia berkata kepadaku, "Jujur saja, apa yang membuat kalian membenci Ahlus Sunnah wal Jamaah?" Aku sempat ragu sejenak, namun ku jawab, "Karena kebencian mereka terhadap Ahlul Bait." "Hai ukhti, Ahlus Sunnah justru mencintai mereka," jawabnya. Kemudian ia menerangkan panjang lebar tentang kecintaan Ahlus Sunnah terhadap seluruh keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan Syiah Rafidhah yang justru membenci sebagian Ahlul Bait, seperti istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar, kini aku tahu tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan aku mulai mencintai akidah yang sesuai dengan fitrah dan jauh dari sikap gulu, yakni ekstrim, jauh dari syirik, dan jauh dari kedustaan. Kebenaran yang sesungguhnya mulai tampak bagiku, dan aku pun bingung, apakah aku harus meninggalkan agama nenek moyang dan keluargaku, ataukah meninggalkan agama yang murni, ridha Allah dan jannahnya. Ya, akhirnya aku pilih yang kedua, dan aku menjadi seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aku kemudian menghubungi akhwat yang solihah tadi, dan kunyatakan kepadanya bahwa hari ini aku terlahir kembali. Aku seorang Sunni alias Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhwat tersebut mengucapkan takbir lewat telepon. Maka seketika itu melelehlah air mataku, air mata yang membersihkan sanubari dari peninggalan akidah Syiah yang syarat dengan syirik, bid'ah dan khurafat. Demikianlah, dan tak lama setelah kami mendapat hidayah, adik kami yang paling kecil serta salah seorang sahabatku juga mendapat hidayah atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudari-saudari kalian yang telah bertaubat, wallahu a'lam bishawab. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. حبا لذاتك لا